أضفيت على الحسن تضوع. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama kita akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Sina. Perkenalkan, nama saya Asmar Ramadan Suryadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir. Nama saya Derawan Saputra. Ibnu Sina adalah seorang dokter, filsuf dan ilmuwan muslim yang legendaris. Di era kejayaan Islam, muncullah sosok cemerlang bernama Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, yang dikenal di dunia barat sebagai Avicenna, lahir di Afshana, dekat Bukhara, sekarang Uzbekistan. Pada tahun 980 Masehi, Ibnu Sina menjelma menjadi dokter filsuf dan ilmuwan muslim yang paling terkemuka di masanya. Kemampuan intelektualnya yang luar biasa dan kontribusinya yang tak ternilai dalam berbagai bidang menjadikannya ikon peradaban Islam dan salah satu pemikir paling berpengaruh dalam masa kecil dan pendidikan. Sejak kecil, Ibnu Sina menunjukkan bakat luar biasa dalam belajar. Pada usia 10 tahun, ia telah menghafal Al-Quran dan menunjukkan kecerdasan yang memukau. Dalam berbagai bidang ilmu, ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, termasuk kedokteran, filsafat, matematika, astronomi, dan musik. Di bawah bimbingan para guru ternama di Bukhara, kemahiran medis dan karya monumental, keahlian Ibnu Sina dalam bidang kedokteran berkembang pesat. Pada usia 17 tahun, ia telah menjadi dokter yang diakui dan dihormati, bahkan diundang untuk mengabdi kepada Raja Bukhara. Pengetahuannya yang luas dan metode pengobatannya yang inovatif membuatnya terkenal di seluruh wilayah. Karya monumentalnya, Al-Qanun fi Al-Tib atau Kanon Kedokteran, menjadi ensiklopedia medis paling komprehensif di masanya dan digunakan sebagai buku teks selama berabad-abad di dunia Islam dan Eropa. Buku ini berisi berbagai topik medis, mulai dari anatomi dan fisiologi hingga diagnosis dan pengobatan berbagai penyakit. Kontribusi filosofis dan ilmiah. Di luar bidang kedokteran, Ibnu Sina juga memberikan kontribusi besar dalam filsafat dan ilmu pengetahuan. Ia menulis banyak karya tentang berbagai topik, termasuk metafisika, logika, etika, dan kosmologi. Pemikirannya menggabungkan tradisi Aristotelian dengan teologi Islam, dan ia memainkan peran penting dalam perkembangan filsafat Islam. Ibnu Sina juga melakukan penelitian penting dalam bidang astronomi dan optik. Ia mengembangkan teori tentang gerakan planet dan menyempurnakan desain alat optik seperti teleskop. Kontribusinya dalam bidang ini membantu membuka jalan bagi kemajuan ilmiah di masa depan. Warisan dan pengaruh. Ibnu Sina meninggal di Hamadan, Persia pada tahun 1037 Masehi, meninggalkan warisan intelektual yang tak ternilai. Karyanya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dipelajari oleh para cendekiawan di seluruh dunia. Pengaruhnya pada dunia barat sangatlah besar, dan ia dianggap sebagai salah satu pendiri kedokteran modern. Hingga saat ini, Ibnu Sina dihormati sebagai salah satu pemikir paling penting dalam sejarah. Kemampuan intelektualnya yang luar biasa, rasa ingin tahunya yang tak kenal lelah, dan komitmennya pada kebenaran menjadikannya teladan bagi para ilmuwan dan cendekiawan di seluruh dunia. Penutup. Kisah Ibnu Sina adalah kisah tentang kejeniusan, dedikasi, dan pencarian pengetahuan tanpa henti. Ia adalah contoh nyata dari potensi manusia yang tak terbatas dan kekuatan ilmu pengetahuan untuk memajukan peradaban. Warisannya terus menginspirasi generasi baru untuk mengeksplorasi dunia dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang keberadaban.